Dengan Mbak Wina mengambil formulir calon bupati atau calon wakil bupati, Mas? Ya, awalnya Mbak Wina ini kan menjalin komunikasi dulu ya lewat WA. Terus pas momen Lebaran ketiga itu silaturahmi ke rumah. Akhirnya banyak selain diskusi lah kan gitu. Nah terus hari ini sebenarnya beliau awalnya mau silaturahim, tapi kebetulan ada kecocokan ya dengan pandangan-pandangan kita. Kan tadi diskusi bareng teman-teman semuanya, cerita-cerita tentang latar belakang, niat, tujuan ke depan, visi misi dan lain sebagainya. Akhirnya beliau juga tertarik untuk mengisi formulir atau registrasi mendaftar sebagai salah satu calon bupati dari Partai Demokrat, seperti itu. Mengambil formulir nomor berapa, Mas? Orang keberapa yang mengambil formulir? Sebenarnya nomor 4 ya, nomor 4 karena di internal kita juga ada yang daftar, tapi untuk calon wakil bupati. Siapa aja, Mas? Ya ada beliau Mas Inggus, beliau juga diusulkan, ada suaminya Mbak Asita, Pak Joko Sabtono, dan juga ada Mas Hermono. Begitu. Jadi sebenarnya sudah keempat ya, cuma naik bupati beliau pertama seperti itu. Apa selanjutnya, Mas? Mungkin ada penetapan calon dan wakil calon ya, koalisi atau gimana? Nenek kita kan sifatnya hanya menjaring ya, menjaring nanti kita setorkan kepada pengampu dapil dari DPD. Kalau di sini yang ngampu Mas Asrar, gitu lah kita setorkan. Nah, otomatis setelah itu mestinya juga kita mencoba komunikasi dengan partai-partai lain yang ada di Sragen. Nah, kan levelnya tahapannya kan itu toh, jadi dari DPC, DPD, baru ke DPP. Nah, tingkat lobby juga sama, ya level DPC, DPD, dan DPP kan seperti itu. Jadi kita tugas kita hanya di tingkat DPC saja. Monggo, nanti kita serahkan. Nah, mestinya jenjang atau tingkat tertinggilah yang nanti akan mengambil keputusan seperti itu. Sudah ada komunikasi dengan partai lain? Sebenarnya sudah. Jadi kita antara teman-teman sudah komunikasi semua lah. Ya, kita memang membuka kok, kita membuka diri, saling membuka. Alhamdulillah teman-teman juga banyak yang punya pandangan-pandangan yang bisa disatukan lah kan gitu. Tadi ada kecocokan dengan Mbak Wina, itu kaitan apa? Ya ini Mbak Wina pengen itu meneruskan kepemimpinan seperti Pak Jokowi katanya, karena beliau ini saya lihat cerita-ceritanya ngefan dengan Pak Jokowi ya, percepatan pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya itu. Ya beliau kan juga termasuk lulusan luar negeri, artinya kan ya mestinya banyak ilmu-ilmu yang bisa di-share di Indonesia untuk pembangunan khususnya Kabupaten Sragen gitu. Monggo tanya teman-teman yang lain. Teman-teman. Jadi tadi menanyakan tentang kecocokan. Kecocokan itu dalam arti visi dan misinya. Yeah. Tentang regulasi, tentang penetapan nanti Demokrat akan mengusung siapa. Ini nanti akan menunggu kebijakan dari pimpinan partai yang lebih tinggi. Kita sifatnya hanya menjaring baik itu bupati maupun wakil bupati, dan saat ini Mbak Wina telah mendaftar ke Demokrat dalam arti kita itu sudah ada personal yang mendaftar karena Demokrat sudah membuka itu. Tentang masalah itu cocok nanti akan diusung dan tidak, kita belum bisa memutuskan. Itu tambahan dari saya. Kalau Mbak Wina, izin Demokrat
Cintanya, kenapa daftar Demokrat? Atau mungkin sudah komunikasi dengan Pak Untung Yono, Bapak, terkait rencana pencalonan sebagai Bupati Sragen? Saya bisa jawab kalau niat saya untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Sragen itu tidak ada kaitannya dengan keluarga saya. Jadi ini memang tekad saya sendiri, keinginan saya sendiri untuk membangun Sragen. Dan kenapa dimulai di Partai Demokrat? Karena memang Partai Demokrat adalah partai yang sudah membuka pendaftaran untuk calon bupati maupun calon wakil bupati. Ya, sekian. Satu-satunya partai yang nanti akan digandeng. Saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut pada saat ini. Jadi ini ya sebagai awal. Kalau berarti belum ada komunikasi ya, atau belum ada restu dari Bapak itu ya? Tidak ada restu dari orang tua saya. Ya pribadi berarti ini, Pak? Iya, Ini inisiatif pribadi. inisiatif dan tekad pribadi saya untuk membangun Sragen. Terima kasih. Apa sih, Pak? Secara pribadi untuk jadi calon bupati, motivasi yang paling top. Saya ingin membangun bangsa ini dan dimulai dari Sragen karena memang leluhur saya berasal dari Sragen. Nah, selama ini aktivitasnya apa? Di luar negeri atau? Saya sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2008. Jadi saya selalu menjadi WNI dan sekarang dan selama-lamanya. Jadi memang walaupun saya sudah tinggal di luar negeri, tapi saya tetap warga negara Indonesia. Mbak Wina, mengingat Partai Demokrat kan hanya punya 5 kursi di DPRD, sementara syarat untuk bisa maju kan minimal 10 kursi. Apakah Mbak Wina sudah menjalin komunikasi atau berbicara dengan partai lain untuk bisa dapat rekomendasi supaya bisa maju, Mbak? Sebagai orang Jawa ya silaturahmi itu penting toh. Ya. Jadi pastinya kita harus menjaga silaturahmi dengan berbagai macam pihak. Berarti maju sebagai calon bupati nanti, Mbak? Ya semoga. Punya pandangan wakilnya siapa gitu? Belum. Ya. Masih saya sudah ada tetapi kita masih memutuskan karena tergantung dilihat nanti koalisinya dengan siapa. Dengan partai mana. Bisa Ya. mengikuti yang ada di Demokrat, konvensi di Demokrat nih, Mbak? Pada intinya siapapun partai yang mengusung saya pastinya akan saya hargai. Mbak Wina ini kan baru dikenal warga Sragen. Ya. Langkah apa ya agar bisa meningkatkan popularitas di Sragen? Ya saya percaya ada dua hal, popularitas dan elektabilitas. Jadi ya, Mas sore ini saya banyak mendapatkan masukan. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dari Partai Demokrat. Dengan segala kerendahan hati, karena saya memang baru di dalam dunia politik, maka ya strategi yang akan saya lakukan ya pastinya saya akan diskusikan dengan tim sukses saya. Dan saya percaya nanti teman-teman pasti akan tahu perkembangan selanjutnya. Beliau-beliau ini. Saya itu orangnya terbuka, jadi tidak ada yang saya rahasiakan. Pasti saya percaya teman-teman akan tahu perkembangan lebih lanjut. Balihonya warnanya biru ya, Mbak? Hijau. Maaf, saya dulu itu pernah sekolah fashion dan juga saya pernah menjadi celebrity chef. Saya sudah mempublikasi buku dengan Gramedia, itu buku masakan ada 3. Jadi dulu saya juga pernah masuk TV untuk masak, tapi masih acara masak. Jadi memang untuk baliho itu karena saya suka warna. Jadi saat ini ya masih berbagai macam warna yang digunakan. Ya. Tergantung nanti ke depan siapa yang akan mengusung ya. Kita akan fleksibel untuk mengikuti arahan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Kesibukan saat ini apa, Mbak? Saya adalah seorang istri dan saya adalah ibu dari 3 orang anak. Jadi kalau mau tanya keseharian saya
Setiap hari itu saat saya di Jakarta, di rumah saya sendiri, pagi itu saya bangun, saya bikin sarapan, bekal anak saya, nanti saya antar ke sekolah anak-anak saya, pulang saya jemput, terus ya saya mulai masak untuk makan malam. Jadi memang kegiatan utama saya ya saat saya di rumah, saya menjaga keluarga saya, anak-anak dan suami. Karena penting, kita mau menjadi pemimpin, kita juga harus memiliki keluarga inti, di dalam itu juga harus solid. Dan saya bisa memulai itu dari suami dan anak-anak saya. Terima kasih. Mungkin sudah keliling Sragen belum, Mbak? Saya sudah mulai keliling Sragen saat saya masih berusia 18 tahun. Waktu itu bapak saya baru menjabat. Jadi kalau dibilang saya hanya baru di Sragen, tidak juga. Karena saya sudah banyak aktif membangun program-program. Pada saat itu bapak saya menjadi bupati, seperti sekolah internasional, seperti perpustakaan di daerah. Saya sudah mendampingi bapak saya sejak umur 18 tahun. Jadi ya pengalaman untuk berkeliling Sragen ya sudah cukup lama sebenarnya. Juga sempat belajar politik dengan Bapak juga. Saya tidak pernah secara langsung belajar politik dengan bapak saya, karena setelah saya lulus kuliah master, saya sudah tidak pernah lagi disupport secara finansial oleh bapak saya. Jadi dunia politik itu saya pelajari saat saya mendampingi bapak saya, dan saya banyak memperhatikan dan menyimak kegiatan di keluarga saya. Jadi memang secara tidak langsung itu tidak pernah saya pelajari. Ya. Sekian. Terima kasih. Cukup ya, semangat turun ya. Terima kasih banyak Teman-teman. sudah datang sore ini. Mohon maaf tadi meetingnya agak lama. Terima kasih banyak. Yang punya lem? Lem mana? Fotonya belum nempel. Pemerintah staples Pak tuh, kamu staples ya, saya staples. Bungkus lagi tok malah. Ini jalan tengah pergi, jalan tengah. Oke, jalan tengah ini, Mbak. Pak Dadam pergi, lah, kan tengah-tengah ini kan beta. Bentar, lebih di mana? Sebentar saya. Nah ini bantu, tapi saya bantu lah, gak apa-apa, santai aja. Ya. Oke. Dengan Pak Ketua. Pak izin Mbak, satu dua. Bisa sempol. Demokrat bela bagaimana? Merci, bagus lah. Ya, semangat turun. Ya. Mbak foto ngapu rancang Mbak, ini jempol atau? OP. Gini, Mbak. Ayo. Nah, ini kita milenial ini.